Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah sistem pakar. Kali ini kita akan melaksanakan pretest. Jadi pretest ini jawabannya bisa diambil dari materi-materi kuliah yang sudah ada di Wilen. Nah, saya yakin teman-teman sudah belajar sebelumnya untuk materi di Wilen dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Jadi sebelum kita menuju ke pertemuan selanjutnya, maka kita laksanakan pretest dulu untuk menguji kemampuan dan pengetahuan semuanya sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya. Baik, berikut adalah pretest untuk hari ini. Yang pertama, teman-teman, apa perbedaan antara sistem pakar berbasis aturan atau rule based dengan sistem pakar yang berbasis pengetahuan? Jadi, mohon dijawab dulu sistem pakar berbasis aturan itu seperti apa? Kemudian sistem pakar berbasis pengetahuan seperti apa? Berikan contoh masing-masing, lalu sebutkan apa perbedaan utama dari sistem pakar yang berbasis aturan dan berbasis pengetahuan. Baik, berikutnya di soal nomor 2, teman-teman. Mengapa representasi pengetahuan penting dalam pengembangan sistem pakar? Jadi, harap dijawab dengan penjelasan yang menjelaskan atau merepresentasikan kenapa knowledge atau pengetahuan itu penting dalam pengembangan sistem pakar. Apakah di tahapannya, ataukah di metodenya, atau di knowledge base-nya yang seperti apa? Kemudian yang berikutnya di soal nomor 3, apa peran inferensi dalam sistem pakar? Nah, teman-teman kalau bisa dilihat di materi sebelumnya, di sistem pakar itu ada yang namanya knowledge base dan ada inference engine. Nah, di soal nomor 3 yang ditanyakan adalah apa peran inferensi dalam sistem pakar? Jadi di tahapannya itu atau di metodenya atau di proses dalam sistem pakar apa peran inferensi? Berikutnya di soal nomor 4, bagaimana sistem pakar itu dapat mengatasi ketidakpastian dalam pengetahuan? Jadi uncertainty factor ya di dalam sistem pakar itu kan banyak sekali ya, terutama karena sistem pakar ini kan hasilnya nanti bentuknya kualitatif gitu. Nah, bahkan data atau fakta yang tidak pasti atau tidak jelas sekalipun itu tetap bisa menghasilkan solusi. Harap bisa dijelaskan gitu, bagaimana sih sebuah sistem pakar bisa mengatasi ketidakpastian dalam pengetahuan atau data yang sudah kita dapatkan. Soal terakhir teman-teman, soal di nomor 5. Apa keuntungan dan kelemahan penggunaan sistem pakar dalam suatu domain tertentu dibandingkan dengan pendekatan konvensional? Ini juga sebenarnya sudah ada di dalam materi yang ada di Wilen ya. Jadi pretest kita kali ini itu akan menjadi pengetahuan awal ya dari materi-materi sebelumnya. Kemudian kita perkuat lagi pretest ini menguji pengetahuan teman-teman, kemudian supaya bisa lebih siap dalam menghadapi materi yang berikutnya gitu ya. Jadi di dalam sistem pakar. Baik teman-teman, ini ada 5 soal. Teman-teman bisa mengerjakannya secara berurutan. Jangan lupa nanti dituliskan pula nama dan nomor induk mahasiswanya, nama dan NIM-nya. Mohon ditulis secara berurutan, jawaban nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Teman-teman diperbolehkan untuk mencari referensi selama mencantumkan referensinya. Jadi bisa mencari dari buku atau dari jurnal atau dari internet atau dari manapun ya. Selama itu bisa dituliskan referensinya ya. Jadi boleh buku, boleh e-book, boleh jurnal, boleh kutipan, boleh.
Mohon disertakan pula sumber referensinya dari mana. Demikian, terima kasih dari saya. Selamat mengerjakan teman-teman, ya. Selamat mengerjakan semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.